kita sebut dengan positive paradigm, ya, ada yang normative paradigm. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap ada terjadi isu ekonomi, selalu saja para ahli itu tidak memiliki satu pandangan, tidak memiliki satu pendapat. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat dinamis sekali. Ya. Agak sedikit berbeda dengan ilmu sains, ilmu eksakta, di mana ilmu itu jelas 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Atau 1 itu dihasilkan dari 2 kurang 1. Atau 1 itu bisa dihasilkan dari model pengolahan yang lain. Tapi dalam perspektif ekonomi, ketika kita menganalisis sebuah fenomena, maka penggunaan teori akan menghasilkan cara pandang yang berbeda. Paradigma yang kita pandang, yang kita gunakan akan menghasilkan cara berpikir kita, dan itu menghasilkan analisis yang berbeda. Yuk, kita ambil contoh sederhana bagaimana para ahli itu akhirnya banyak yang berbeda-beda pendapat. Kenapa? Kalau kita perhatikan, oh ternyata mereka ini adalah termasuk kelompok-kelompok pemikir-pemikir kapitalis. Atau ketika kita melihat ada para ahli yang berpikir yang berbeda dengan kelompok ini, oh ternyata cara pandangnya adalah cara pandang sosialis. Perspektif ekonominya adalah perspektif sosialis. Nah, paradigma ekonomi yang dua seperti itu tidak akan pernah habis. Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Jadi, background ilmu yang kita tempuh itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap bagaimana menggunakan alat ekonomi itu sendiri. Ya, yuk. Nah, saya sekarang masuk kepada perspektif konsumen, karena biasanya dalam ilmu ekonomi itu kita di awal-awal menggunakan perspektif konsumen dalam memandang sebuah fenomena ekonomi. Perspektif konsumen itu masuk dalam kategori analisa demand. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan permintaan itu. Bagaimana permintaan itu terbentuk, dan bagaimana permintaan itu akhirnya mempengaruhi perilaku produsen. Bapak Ibu tentunya berada di sini, ya, tidak sebagai seorang konsumen, tetapi nantinya berperilaku sebagai seorang produsen dengan melihat bagaimana perilaku konsumen itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh konsumen menjadi dasar kebijakan ketika kita berperilaku atau berposisi sebagai seorang produsen. Itu background-nya kenapa kita bercerita hari ini terkait dengan analisa permintaan. Izinkan saya, Bapak Ibu semua, untuk sharing bahan ajar. Yang bahan ajar ini sendiri bisa Bapak Ibu temukan di dalam, saya kira ini sudah didapatkan, di dalam Dominic Salvator, ya, buku Dominic Salvator. Silakan itu dibaca untuk bisa dipahami, ya. Teori demand. Yuk. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Saya coba begini. Kelihatan. Yuk. Nah, bagi teman-teman yang sudah dulu ketika di S1 belajar tentang teori demand, saya yakin sekali, sangat memahami sekali bahwa teori permintaan itu merupakan inverse. Ya. Dia merupakan inverse atau grafik yang menjelaskan hubungan yang terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya. Jadi dia hubungan yang terbalik antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri pada satu periode waktu tertentu. Nah, demand itu sendiri sebenarnya kalau seandainya kita coba telah lebih jauh, setiap keinginan kita membeli barang itu tentunya tidak bisa kita masukkan sebagai sebuah demand atau permintaan. Apa sebenarnya makna dari demand itu sendiri? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa makna dari demand? Kalau saya beginikan, mohon maaf, kalau saya beginikan, Bapak Ibu masih bisa melihat slide atau tidak? Masih, Pak. Masih ya? Pak. Oke, saya... Oke. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan permintaan itu sendiri? Makna dari permintaan. Dan bagaimana sebuah komoditas tersebut bisa dinyatakan bahwa memiliki permintaan?
adanya kebutuhan dari konsumen mungkin. Permintaan dilandasi dengan adanya kebutuhan, need. Okay? Need. Makanya dalam basic ekonomi itu ada dua konsep yang kita kenal. Satu, needs. Satu lagi apa? Wants. Needs dengan scarcity. Berdaya. Okay? Needs, kebutuhan, scarcity, keterbatasan. That's why ilmu ekonomi itu adalah ilmu bagaimana cara kita memilih pilihan yang terbaik. Kan begitu. Kenapa kita harus memilih pilihan yang terbaik? Karena kita punya scarcity. Kita punya keterbatasan. Jika saya ingin mengkonsumsi satu dari dua jenis barang, let's say misalnya antara ingin membeli burger dengan hotdog, maka saya harus memilih di antara ini. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan uang. Saya punya keterbatasan. Itu dia keterbatasan kita. Kenapa kita ingin membeli di antara ini? Tujuannya tidak lain adalah untuk maximum satisfaction. Coba begitu ya. Untuk memperoleh kepuasan maksimum. Nah, konsep kepuasan maksimum itu sendiri dalam ilmu ekonomi dikenal dengan konsep utilitas. Ya, di mana semakin tinggi nilai utilitas, semakin tinggi jumlah utilitas, jumlah barang yang diutility, maka diasumsikan kepuasannya semakin meningkat. Saya tangkap ya? Ya, kita coba nih sedikit-sedikit. Tetapi dalam konsep utilitas itu sendiri, kita mengenal adanya kurva yang terbalik seperti itu. Ya, kalau dalam teori produsen kita mengenal the law of diminishing return, maka pada konsep konsumen kita mengenal teori apa? The law of, yuk yang sudah belajar ilmu ekonomi di S1. The law of marginal utility. Ya, sederhananya bahasanya begini. Yuk. Ketika kita mengkonsumsi sejumlah barang, tentunya kita tidak serta-merta langsung the bundle of commodity, tetapi satu persatu. Oke, mengkonsumsi satu, begitu kita belum puas, maka kita akan meningkatkan konsumsi kita. Kita akan menambah barang yang kita konsumsi. Sampai pada kita memenuhi maximum utility atau maximum satisfaction. Perpindahan dari jumlah barang yang kita konsumsi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, sampai pada batas maksimum UTI satisfaction, itu memiliki tingkat marginal yang semakin menurun. Atau dikenal dengan marginal utility. Maknanya apa? Marginal utility maknanya adalah tambahan kepuasan ketika kita menambah satu unit barang untuk dikonsumsi. Sederhananya, ketika kita berpuasa, maka menjelang berbuka, kita tentu mencapai kepuasan maksimum ketika kita berbuka puasa. Oke? Let's say misalnya kita minum air. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ketika meminum air gelas pertama, kira-kira dahaganya luar biasa atau kepuasannya luar biasa atau tidak? Segelas air. Iya. Satu hari berpuasa, kemudian meminum satu gelas yang pertama, itu pasti rasanya luar biasa sekali. Rasanya luar biasa sekali, quote and quote, saya maknai sebagai kepuasan yang tinggi. Begitu ya? Oke, yuk. Kemudian, ketika kita menambah gelas yang kedua, meminum gelas yang kedua, kira-kira jika dibandingkan dengan gelas yang pertama tadi, kepuasannya yang mana yang lebih tinggi? Yang pertama. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena itu adalah konsumsi yang pertama kita ketika kita satu harian berpuasa. Konsumsi gelas yang kedua, let's say kita belum mencapai maximum satisfaction. Jadi belum puas nih. Masih dahaga. Tambahan kepuasannya menurun, betul tidak? Tambahan kepuasannya menurun, tetapi dia belum mencapai kepuasan maksimum. Kemudian akhirnya kita untuk bisa mencapai kepuasan maksimum, logiknya menambah gelas yang ketiga, betul? Nah sekarang
Untuk gelas yang ketiga, tambahan kepuasan yang muncul itu lebih besar atau lebih kecil dari gelas yang kedua dan Lebih Kecil. kecil. Lebih kecil. lebih kecil. Nah, sampai nanti kita berada pada titik maksimum di mana kita betul-betul puas. Tapi perlu kita catat adalah setiap kita menambah konsumsi barang, maka tambahan kepuasannya pasti akan menurun. Oke? Apa dampaknya ketika kita sudah maksimum satisfaction tetapi kita memaksakan diri untuk mengkonsumsi? Apa dampak? Titik jenuh. Betul? Itu titik jenuh, turning point. Apa dampaknya ketika Bapak memaksakan diri terus-menerus, Bapak Ibu maksud saya, terus memaksakan diri untuk meminum air, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu sudah puas, sudah pada level kepuasannya sudah di puncak, tapi dipaksakan terus. Bisa mual, bisa muntah. Mual. Benar sekali Bu Fitri. Yang terjadi adalah kita mual, kita muntah. Mual dan muntah analogik dari apakah kepuasan kita bertambah atau menurun. Menurun. Betul sekali. Mual dan muntah adalah contoh bentuk bagaimana kepuasan itu ketika mencapai titik maksimum, kemudian kita menambah terus mengkonsumsi barang tersebut, maka kepuasan bukan meningkat seperti sebelumnya, tetapi dia menurun. Secara grafis kalau ini saya bayangkan, saya gambarkan, grafis meningkat tadi dia pasti akan ke atas, betul ya? Ya. Tapi peningkatan itu makin lama pasti akan makin landai. Kalau ke atas itu adalah maximum satisfaction, semakin tinggi maknanya adalah kepuasan semakin maksimum, tetapi karena tambahannya semakin menurun tadi, maka dia akan semakin landai, betul tidak? Kepuasan maksimum terpenuhi ketika dia berada di titik puncak. Oke, itu yang kita sebut sebagai turning point. Yuk. Ketika ditambah juga meminumnya, apa yang terjadi? Bahwa kepuasannya tidak naik ke atas, tapi kurvanya balik ke kanan bawah. Berbelok dia ke kanan bawah. Bisa ditangkap? Oke. Bagaimana dengan kurva marginal utility-nya? Kalau seandainya saya gabungkan, ketika tadi kita menambah 1 gelas menjadi 2 gelas, maka marginal utility pasti akan meningkat. Ya, menurun dia. Kalau saya tarik itu dari garisnya bahwa marginal utility itu adalah sumbu ke kanan atau sumbu X, maka dia tentu akan semakin ke kanan, kan begitu? Betul? Karena dia bertambah, tetapi pertambahannya semakin kecil. Dampak pertambahannya semakin kecil, dia pasti menjadi lebih turun. Tetapi tetap ke kanan. Sampai ketika dia di maximum satisfaction, marginal utility-nya berapa nilainya? Betul sekali. Ketika kita sudah sampai pada titik maksimum satisfaction, maka marginal utility ketika kita menambah gelas juga, menambah minum, maka tambahan utilitas atau tambahan kepuasannya pasti akan 0. Kalau dia 0, maka dia akan menyinggung pada sumbu X. Betul ya? Bawa aja sini. Ya kan? Bawanya sini. Bu Fitri tadi menyampaikan bahwa ketika ditambah juga meminum, maka akan terjadi mual dan mungkin muntah. Mual dan muntah adalah marginal revenue negatif. Kalau marginal revenue negatif, maka otomatis marginal revenue akan memotong sumbu X akan terus ke bawah. Bisa ditangkap? Oke, yuk. Itu konsep dari utilitas itu sendiri. Saya kembali kepada demand-nya. Oke. Permintaan tadi dalam ilmu ekonomi tidak didasari atas wants, tapi didasari atas need. Apa maknanya? Ada perbedaan antara wants dengan needs. Ya. Ketika Bapak Ibu dalam sebuah rumah tangga dalam konteks mikro,
dalam sebuah rumah tangga, di situ ada bapak, ada ibu, dan anak-anak. Di mana kita asumsikan bahwa dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi, ibu membutuhkan kendaraan. Maka di situ muncul konsep needs. Keluarga tersebut akan cenderung menyimpan kendaraan. Si bapak membutuhkan kendaraan atau tidak? Butuh untuk mobilitas, maka di situ muncul konsep needs. Anak-anak, kalau seandainya memang katakan mereka membutuhkan kendaraan untuk mobilitas mereka, maka di situ muncul konsep needs. Dalam rumah tangga tersebut ada 3 kendaraan. Pertanyaannya adalah, ketika rumah tangga tersebut ingin membeli mobil yang lain, ya, ingin membeli mobil yang lain, dan itu didasari atas keinginan wants. Jadi tidak kebutuhan, tapi keinginan wants. Maka dalam ilmu ekonomi itu tidak bisa dimasukkan. Jadi asumsinya apa? Asumsinya adalah kita mengkonsumsi itu dengan tujuan mengutilitas barang tersebut, bukan untuk menyimpan barang. Sama nanti analisisnya ketika kita bergerak dalam perspektif produsen. Ya, dalam perspektif produsen, seseorang menjual barang, ya, seseorang menjual barang tersebut ketika harga itu tinggi, maka dia akan menginginkan jumlah barang yang dia dijual itu menjadi lebih banyak. Ya. Dalam konteks itu tidak ada analisa di mana barang yang dijual ataupun dibeli itu disimpan di gudang, karena gudang itu bukan utilitas. Ya, gudang itu menyimpan barang, jadi dia tidak menyutil barang. Bisa ditangkap? Ya, jadi dalam ilmu ekonomi itu ada needs satu dalam perspektif konsumen, yang kedua needs itu diikuti oleh apa? Demand. Saya bicara demand. Kalau scarcity konteksnya ekonomi, supply dan demand, dia di scarcity. Dalam perspektif dalam sisi pandang di permintaan, di situ ada needs. Maka needs itu dapat dihitung sebagai permintaan ketika dia diikuti oleh daya beli. Kemampuan. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya membutuhkan kendaraan, tapi saya tidak punya daya beli. Apakah saya bisa mendiman kendaraan? Enggak. Saya hanya bisa mendiman kendaraan ketika 2 syarat ini terpenuhi. 1, kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan diikuti oleh daya beli. Salah satu saja dia terpenuhi, maka dia tidak menjadi demand. Karena demand atau permintaan itu sendiri, tadi kita maknai adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu, kan begitu? Harganya ini kita kembalikan bahwa ini adalah maknanya daya beli. Diminta itu kita maknai bahwa ada kebutuhan oleh konsumen di situ. Bisa dipahami dulu ya? Oke, yuk. Saya lanjut. Nah, dalam teori permintaan tersebut, jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu dipengaruhi oleh 2 faktor, 2 efek. Apa itu? 1, yang kita kenal dengan efek substitusi. Yang kedua, yang kita kenal dengan efek income. Maknanya apa? Yuk, nanti dia lebih jauh ke dalam, di bawah akan lebih saya jelaskan. Tapi secara sederhana begini. Dalam analisis demand ini, konsumen akan bisa memenuhi kebutuhannya secara maksimum ketika dia mengkonsumsi the bundle of commodity, sejumlah barang tertentu. Saya mengkonsumsi mobil, saya ambil contoh mobil, ketika apa? Ketika barang substitusinya, let's say, substitusi dari mobil itu apa?
Oke, substitusi dari mobil pribadi adalah gokar. Oke, biaya gokar, biaya transportasi. Oke, karena mobil kita anggap bukan membelinya yang menjadi ongkos, tetapi biaya operasionalnya yang menjadi ongkos, pajaknya menjadi ongkos, dan lain-lain yang terkait dengan perawatan dan seterusnya. Oke, sehingga kita bisa nyatakan, let's say bahwa substitution goods daripada kepemilikan permintaan terhadap kendaraan itu adalah harga gokar, gojek, dan seterusnya yang sejenis. Oke, yuk. Ketika ternyata ongkos sewa kendaraan melalui gokar, gojek, dan seterusnya ini harganya jatuh, konsumen yang rasional kira-kira pilihannya membeli mobil atau cukup dia menyewa gokar, gojek, dan seterusnya ini. Pakai gokar aja. Sewa. Pakai Gokar aja, Pak. Ya, karena dia akan lebih efisien. Setiap hari dia tetap akan bisa menggunakan kendaraan mobil, ya, tetapi dia lebih efisien. Ya, nah itu salah satu contoh di mana ternyata substitution goods itu mempengaruhi permintaan kita terhadap sebuah komoditas tertentu. Yang kedua apa? Saya ambil contoh sederhana terhadap income effects. Income effect ini berdampak positif tentunya terhadap permintaan orang. Yuk, secara ekonomi itu dia nilai bahwa secara makro itu kan kita lihat Y sama dengan C tambah dengan S, kan gitu ya. Pendapatan itu merupakan fungsi daripada konsumsi dan fungsi daripada S, gitu ya. Seseorang dengan pendapatan yang tinggi, maka dia punya kecenderungan berperilaku dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Semakin meningkat pendapatan seseorang, maka permintaannya juga semakin meningkat. Kenapa? Seperti itu, karena konsumen secara logiknya dia ingin meningkatkan kepuasannya. Ya, dia ingin meningkatkan kepuasannya. Tapi jangan dibilang bahwa, Pak, kalau income meningkat kira-kira istri bertambah 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 atau gimana, Pak? Ya. Bapak Ibu semua, saya punya cerita yang menarik. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini di luar konteks ini tetapi ini bisa dimasukkan dalam ekonomi. Menikah itu bisa enggak dianalisis dalam ilmu ekonomi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Menikah itu bisa kita analisis menggunakan pendekatan ekonomi. Kenapa? Apa saja itu sebenarnya bisa kita gunakan teori yang menjelaskan itu. Tetapi secara sederhana misalnya begini, bahwa apa sih tujuan menikah? Tentunya untuk mencapai kepuasan maksimum. Ya, kepuasan maksimum dalam hal ini bisa jadi itu adalah kebahagiaan. Oke? Jadi kita bisa proksikan kebahagiaan itu adalah kepuasan maksimum. Nah, ketika terjadi katakanlah perjanjian pernikahan, maka itu adalah sebagai kontrak terhadap kesepakatan demand dan supply. Bahwa masing-masing orang akan mensuplai kebahagiaan untuk kelompok yang lain. Sehingga apa? Harapannya kepuasan maksimumnya bisa terpenuhi bagi keduanya. Kan begitu? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika sebuah kepuasan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Hah? Divorce. Tarik Akan lagi. ada konflik, Pak. Yang muncul itu adalah si konsumen akan mengkonsumsi barang substitusi. Betul tidak? Betul, Pak. Dia mengkonsumsi barang substitusi. Nah, substitusinya siapa di sini? Orang ketiga. Ah, itu dia. Ya, substitusinya adalah orang ketiga. Nah, secara lebih tajam itu bisa dianalisis menggunakan grafis bagaimana ternyata sebuah fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat, fenomena sosial, itu bisa dijelaskan menggunakan teori-teori ekonomi. Ya, baik itu teori supply ataupun teori demand. Oke, yuk. Kemudian saya masuk kepada bagaimana individual consumer demand. Ya. Individual consumer demand atau permintaan individu masing-masing kita itu dipengaruhi pasti oleh berbagai faktor. Walaupun secara teorinya dia jelaskan bahwa yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga dengan koma ceteris paribus. Bapak Ibu pahami dengan ceteris paribus itu. Yuk.
dalam konsep modal permintaan konsumen tersebut dinyatakan bahwa permintaan itu dipengaruhi oleh apa? Permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan individu itu, harga barang-barang substitusi atau barang-barang related, dalam hal ini dia bisa substitusi ataupun dia complementary goods. Dan yang terakhir adalah selera. Ya. Yang terakhir adalah selera. Yuk. Nah, ketika ini kita terjemahkan lebih jauh, ya. Kalau ini analisisnya silakan nanti dipelajari di pengantar ya. Silakan dipelajari di pengantar. Kenapa? Bagaimana pengaruh dari masing-masing price, income, harga barang substitusi dan tes ini akhirnya mempengaruhi permintaan terhadap jumlah barang X. Ya. Nah, lebih jauh kalau seandainya kita perhatikan bahwa dengan melihat perubahan pada masing-masing variabel yang mempengaruhi daripada permintaan barang X tersebut, maka kita bisa menentukan bagaimana karakteristik dari konsumen ataupun bagaimana karakteristik dari barang yang dikonsumsi konsumen tersebut. Jika kita mencoba melihat ya, bagaimana pengaruh daripada barang itu sendiri, ya, barang itu sendiri terhadap permintaan barang yang sama, maka kita akan bisa menentukan nanti barangnya ini memiliki elastisitas yang elastis atau cenderung mendatar atau barang yang non-elastis atau tidak elastis. Apa yang kita maksud dengan elastisitas? Elastisitas maknanya adalah bagaimana sensitivitas daripada konsumen terhadap perubahan yang terjadi pada barang itu sendiri. Kita ambil contoh. Sebentar. Bapak Ibu, kalau saya menjelaskan begini saja, saya tidak bisa menggambar-gambar di slide ini. Tapi kira-kira bisa dimaknai ya. Nanti kalau seandainya relatif kurang paham, nanti bisa baca bukunya atau nanti kita bisa berdiskusi. Oke. Yuk. Saya kembali. Elastisitas, ketika kita bagaimana melihat harga itu pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta, maka lebih jauh nanti kita akan mampu menemukan apakah barang tersebut barang yang sensitif atau barang yang tidak sensitif. Apa maknanya barang yang sensitif? Barang yang sensitif itu maknanya adalah ketika sedikit saja terjadi perubahan harga, maka jumlah permintaannya itu meningkat tajam. Ya. Jadi sedikit saja produsen itu merubah harga, baik itu menaikkan harga ataupun menurunkan harga, maka konsumen akan bereaksi lebih besar, bereaksi lebih keras. Implikasinya apa biasanya? Implikasinya adalah ketika seorang produsen itu menjual barang-barang yang memiliki tingkat elastisitas yang cenderung sensitif atau elastis seperti itu, maka kebijakan penurunan harga menjadi kebijakan yang populer atau kebijakan yang populis untuk mampu meningkatkan penjualan. Oke? Tetapi kebijakan menaikkan harga sedikit saja itu akan berisiko. Konsumen akan berpindah pada komoditas substitusi, barang substitusi. Sebaliknya, ketika komoditas X tersebut inelastis atau tidak elastis, maknanya tentu kebalikan dari yang tadi, bahwa dia cenderung tidak sensitif, permintaannya cenderung tidak sensitif terhadap perubahan harga. Jadi walaupun harga barang itu dinaikkan dengan jumlah yang besar atau diturunkan dalam jumlah yang besar, permintaan konsumen relatif tidak akan berubah. Ya, permintaan konsumen cenderung tidak akan berubah. Nah, untuk konteks barang-barang yang cenderung inelastis seperti ini, apakah kebijakan harga menjadi kebijakan yang populis atau tidak? Tidak. Naik atau turun, Pak? Kalau sampai dirubah-rubah pun konsumennya tidak terpengaruh. Nah, begitu bahasa sederhananya begitu. Dinaikkan atau diturunkan harga pun konsumennya tidak terpengaruh banyak. Kalaupun terpengaruh, maka jumlah rasionya menjadi lebih kecil dari perubahan harga tersebut. Oleh karena itu biasanya
untuk jenis komoditas seperti ini kebijakan harga menjadi kebijakan yang non populis. Apa harusnya kebijakan yang biasa diambil untuk jenis barang yang seperti ini? Kebijakan yang cenderung diambil untuk jenis barang seperti ini bagaimana menciptakan atau meng-create loyalty daripada konsumen. Ya. Loyalty daripada konsumen. Melalui apa? Bisa jadi itu melalui promosi. Jadi artinya barang ini semakin didekatkan kepada hati konsumen sehingga konsumen itu tetap bereaksi ketika terjadi perubahan harga. Sensitivitas diusahakan agar tetap ditingkatkan. Yuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mencoba melihat bagaimana pengaruh perubahan income terhadap jumlah barang yang diminta. Ya. Nah, perubahan income terhadap jumlah barang yang diminta itu dapat kita gunakan untuk melihat bagaimana jenis komoditi tersebut. Ya. Andaikan jumlah barang yang diminta itu cenderung lebih elastis, ya, cenderung lebih reaktif dia terhadap perubahan income itu sendiri, atau bisa dinyatakan bahwa dia berhubungan positif, maka kita bisa menebak, kita bisa menentukan bahwa barang-barang ini yang diperjualbelikan ini adalah jenis barang yang normal. Ya. Apa maknanya barang yang normal di sini? Makna barang yang normal tersebut adalah barang yang jumlah permintaannya mengikuti perubahan dari pendapatan. Jika pendapatan itu meningkat, maka jenis barang ini mengalami peningkatan permintaan. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen itu mengalami penurunan, maka permintaan terhadap jenis barang ini juga mengalami penurunan. Sebaliknya, kalau seandainya kita perhatikan bahwa ketika kita menemukan pengaruh income itu lebih kecil dari 0 atau negatif terhadap permintaan barang, maknanya apa di sini kalau dia berpengaruh negatif? Maknanya apa? Harga permintaan itu berpengaruhnya negatif terhadap jumlah barang yang diminta. Bahasa sederhananya, kalau seandainya income itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu malah mengalami penurunan. Atau sebaliknya. Barangnya nggak bagus berarti Pak. Orang ngambil yang lebih bagus. Oke, ada yang lain? Barangnya tidak bagus? Barangnya berarti cuma barang substitusi Pak, bukan barang utama. Belum tentu. Ya saya kan substitusi diambil karena income-nya patah. Saya melihat. Substitusi tidak kita tentukan dari pendapatan. Substitusi itu ditentukan dari harga dua komoditas, Pak Arif. Makna dari substitusi itu sendiri apa? Makna dari substitusi adalah dua jenis barang yang memiliki fungsi yang sama dan memberikan kepuasan yang sama. Ya. Saya ambil contoh bahwa kopi dan teh itu substitusi. Kalau seandainya kita mengasumsikan kepuasan saya mengkonsumsi teh, tesnya, kepuasan bisa jadi dilambangkan dari tes, itu akan sama jika saya mengkonsumsi barang yang lain. Katakanlah kopi saya ganti dengan teh. Nah pertanyaannya adalah kapan saya akan membeli teh, kapan saya akan membeli kopi, kan begitu. Maka saya akan melihat berapa harga kopi dan berapa harga teh. Oke? Untuk tingkat kepuasan yang sama, pasti saya akan membeli komoditas dengan harga yang lebih murah. Begitu ya? Yuk. Nah, yang tadi ketika barang itu pendapatannya meningkat tetapi jumlah yang dikonsumsinya semakin menurun atau sebaliknya, maka ini bisa kita sebut sebagai kalau dulu itu kita sebut sebagai kalau makanan anak kos itu apa tuh? Indomie ya. Biasanya kalau anak-anak kos ya tidak kategori Bapak Ibu yang kita sudah bekerja, mahasiswa S1 yang kos biasanya di awal bulan makannya konsumsinya cenderung lebih mahal. Kan begitu. Tetapi begitu pendapatannya menurun di akhir bulan, maka yang dikonsumsinya apa?
instan. Nah, kalau dia mengkonsumsi mie berarti permintaan terhadap mie-nya meningkat. Oke? Nah, yang kedua adalah nasi yang dikeringkan itu istilahnya apa ya? Nasi aking ya, kerak ya. Nasi aking. Oke? Nasi aking itu dikonsumsi oleh orang yang berpendapatan tinggi atau orang yang berpendapatan sangat rendah sekali. Rendah. Sangat. Oke? Semakin rendah pendapatan seseorang, maka permintaan terhadap nasi akingnya menjadi semakin tinggi atau tidak. Tinggi. Semakin dia kaya raya, berpendapatan tinggi. Sorry, bahasanya kaya raya sebenarnya tidak tepat. Semakin pendapatannya itu meningkat, maka dia akan tetap mengkonsumsi nasi aking atau pindah ke burger. Atau pindah ke burger ya. Pindah ke burger. Oleh karena itu, maka dapat kita maknai bahwa sebuah komoditas di mana hubungan antara income dan jumlah permintaannya itu negatif, maka dapat kita kategorikan itu adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan rendah atau barang itu barang inferior. Oke? Barang inferior. Yuk, sekarang kita masuk kepada harga barang lain. Coba perhatikan agak teliti bahwa di sini komoditasnya adalah Y. Ya, harga barang Y dan dampaknya terhadap permintaan barang X. Ya. Nah, dengan melihat bagaimana pengaruh barang lain, harga barang lain terhadap barang X, maka kita bisa menentukan apakah barang ini merupakan barang substitusi atau barang komplementari. Jika kita temukan bahwa ketika hubungannya itu besar dari nol atau positif antara harga barang Y dengan permintaan barang X, maka dapat dipastikan kedua komoditas tersebut adalah komoditas substitusi. Ya. Analisanya sederhana. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu analisa harga kopi dengan permintaan teh. Jadi tidak harga dengan harga, tapi harga kopi dengan permintaan teh. Oke. Kalau seandainya harga kopi meningkat, konsumsi kopi meningkat atau menurun? Turun. Menurun. Kenapa menurun? Karena harganya naik. Mahal. Karena pendapatan real semakin menurun. Kalau pendapatan real menurun, maknanya adalah jumlah kopi yang bisa dikonsumsi semakin menurun. Kan begitu? Oke. Kalau jumlah kopi semakin menurun dikonsumsi, tadi kita menyatakan di awal bahwa semakin tinggi jumlah yang dikonsumsi, utilitasnya semakin tinggi, maka kepuasannya semakin tinggi. Kan begitu? Gitu ya? Nah, kalau seandainya jumlah kopi yang dikonsumsi semakin menurun, kira-kira kepuasan konsumennya menurun atau tidak? Ya, saya ulang nih. Sehari-hari seseorang itu mengkonsumsi kopi itu 5 gelas. Kita nyatakan bahwa kepuasan maksimum dia terpenuhi ketika dia mengkonsumsi kopi 5 gelas. Oke? Sekarang terjadi kenaikan harga kopi. Sehingga terpaksa dia menurunkan konsumsi kopi menjadi 4 gelas. Oke? Kepuasannya menurun atau tidak? Menurun. Konsumen dalam jangka pendek dia tidak mampu merubah tingkat kepuasannya. Kenapa kita tidak mampu merubah perilaku kita, kepuasan kita? Bukan tidak mampu, kita tidak ingin menurunkan kepuasan kita. Ya. Karena kita tidak ingin menurunkan kepuasan kita dari 5 util menjadi 4 util tadi, okay, maka kita akan mempertimbangkan komoditas lain yang bisa memenuhi itu. Apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Konsumen akan berpindah pada komoditas pengganti yang bisa memberikan kepuasan yang sama dengan harga yang tidak naik tadi. Kemana dia pergi? Dia akan mencari teh. Dia akan mengkonsumsi teh, sejumlah teh, sehingga nilai 5 util tadi akan tetap terpenuhi. Begitu ternyata
terjadi peningkatan permintaan terhadap teh sebagai akibat kenaikan harga kopi, maka kopi dan teh kita bisa sebut sebagai barang substitusi. Bisa ditangkap ya? Yuk. Kemudian selanjutnya adalah ketika sebaliknya, hubungan antara harga barang Y dengan permintaan barang X tersebut kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka kedua komoditas ini kita bisa simpulkan sebagai komoditas yang saling melengkapi atau complementary. Apa contohnya? Mobil dengan harga Kopi gula. Bagaimana Pak Doni? Coba disampaikan. Kopi gula, Pak. Jadi semakin meningkat konsumsi gula, maka konsumsi kopi, maka penggunaan gula cenderung akan meningkat juga, Pak. Yuk, hati-hati. Ketika kita menganalisis bukan konsumsi dengan konsumsi, tapi apa? Untuk permintaan dengan harga barang. Harga Y dengan permintaan X. Oke, silakan Pak Doni. Harga Y dengan permintaan X. Harga kopi atau harga gula dengan permintaan kopi. Ketika harga gula itu mengalami peningkatan, permintaan akan kopi jadi kurang. analisanya jangan terputus. Ya. Stepnya jangan terputus. Ketika harga gula mengalami peningkatan, maka konsumsi gula akan mengalami penurunan. Karena kopi itu dikonsumsi bersama dengan gula, maka Permintaannya menurun. kita mengalami penurunan. Dari situ kita bisa lihat bahwa tadi harga gula mengalami peningkatan ternyata berakibat terhadap kopi. Semuanya negatif. Ketika kita bisa menemukan, ketika kita menemukan jumlah komoditi, dua komoditi yang memiliki hubungan seperti itu, maka kita bisa nyatakan kedua komoditas tersebut adalah komoditas yang saling melengkapi atau complementary. Analisis ini sebenarnya digambarkan dalam bentuk grafis dan bisa dianalisis secara matematik. Ya, tetapi saya kira itu dipelajari. Bapak Ibu silakan buka-buka lagi buku mikro makro pengantar, karena di situ akan dijelaskan bagaimana step-step ketika kita mampu menemukan bahwa makna dari normal dan bagaimana cara menemukan komoditas itu normal, inferior, substitute, dan komplement itu secara matematis atau grafis seperti apa. Itu bisa terlihat. Oke, yuk sejauh ini ada yang kita diskusikan? Ada yang mau ditanyakan? izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Jika suatu daerah kawasan ya terlalu tinggi mengkonsumsi barang inferior, apakah itu melambangkan kesejahteraan suatu daerah, Pak? Terima kasih. Bisa diulangi, Pak Arif ya? Pak Arif atau siapa? Iya Pak. Arif, silakan Pak Arif. Izin bertanya Pak, jika satu daerah banyak mengkonsumsi barang inferior, apakah itu melambangkan daerah tersebut kurang sejahtera, Pak? Terima kasih Pak. Baik, yuk. Analisis dalam fase ini kita menganalisis dalam konteks mikro bahwa ini adalah consumer demand, bukan market demand. Oke? Kita belum masuk kepada market demand. Ini baru consumer demand. Ketika seseorang itu mengkonsumsi jumlah katakanlah tadi aking. Nasi aking itu tinggi, maka dapat dimaknai bahwa dia tentunya memiliki pendapatan yang rendah. Oke? Tetapi apakah kalau seandainya sebuah daerah ternyata permintaan terhadap nasi akingnya tinggi, apakah daerah tersebut bisa dinyatakan sebagai daerah yang miskin? Yuk, kita kupas dia pada bagian berikut apa yang kita sebut sebagai market demand.
Oke, yuk. Market demand konteksnya adalah akumulasi daripada permintaan masing-masing konsumen pada sebuah pasar komoditas tertentu dengan atau pada tingkat harga yang sama. Let's say, ketika katakanlah harga nasi aking itu Rp10, maka si A mengkonsumsi per bulannya 10 kilo, si B mengkonsumsi 20 kilo, si C mengkonsumsi 30 kilo. Maka pasar nasi aking adalah akumulasi daripada jumlah barang yang diminta atau jumlah nasi aking yang diminta oleh ketiga konsumen tersebut. 10 tambah 20 tambah 30. Totalnya berapa? 60. 60. Oke, yuk. Kemudian saya coba buat analogik lain. Jadi yang tadi kan kita sebut bahwa dia pasar. Saya analogikan bahwa pasar itu adalah daerah, walaupun sebenarnya tidak boleh. Beda antara konsep pasar dengan konsep daerah, kan begitu ya? Yuk. Di dalam daerah tersebut ada 3 konsumen A, B, dan C. Kalau tadi kita nyatakan bahwa ada 10 permintaan, 20 permintaan, dan 30 permintaan ketika harganya adalah Rp10. Total permintaan pasarnya atau permintaan daerahnya menjadi 60 nasi aking. Oke? Yuk. Kalau seandainya kondisi yang terjadi itu adalah ketika harga 10 tersebut, konsumen A itu meminta 60, konsumen B meminta 0, konsumen C meminta 0. Kira-kira hasil akhirnya berapa? Sama Pak, 60. Kalau seandainya sama 60, apakah contoh yang kedua itu kita bisa sebut bahwa daerah tersebut adalah daerah miskin? Nggak bisa. Oke. Pak Arief, apakah sudah terjawab? Jadi ternyata tidak bisa. Ketika kita melihat bahwa walaupun konsumsi di situ adalah tinggi, tergantung dari apakah memang sebagian besar dari masyarakat tersebut. Karena ya kalau miskin itu kan kita semakin wilayah dinyatakan semakin miskin ketika jumlah orang miskinnya relatif lebih tinggi, kan begitu ya, bukan tingkat konsumsinya ya. Nah, saya kira itu sudah menjawab apa yang ditanya oleh Pak Arief tadi. Nah, itu yang kita maksud sebagai market demand. Market demand itu tentunya seperti dijelaskan saya sampaikan tadi adalah akumulasi dari semua pelaku-pelaku permintaan yang ada di dalam pasar komoditas tersebut pada tingkat harga yang sama. Ya. Nah, market demand itu dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan efek bandwagon dan efek snob. Kedua efek ini adalah penyimpangan yang terjadi di dalam sosial masyarakat yang akhirnya mempengaruhi permintaan pasar. Ya. Nah, apa itu sebenarnya yang kita maksud dengan bandwagon effect? Dan ini terjadi, ya. Bandwagon effect itu adalah kecenderungan sosial yang dialami oleh konsumen, di mana konsumen cenderung mengkonsumsi barang sebagai dampak ikut-ikutan karena orang di sekitarnya atau orang lain mengkonsumsi barang yang sama. Jadi bandwagon itu kita mengkonsumsi bukan karena kebutuhan, tetapi karena kita melihat orang di sekitar kita, orang di lingkungan kita, itu mengkonsumsi merek tertentu, jenis barang tertentu, dan kita ikut-ikutan. Makanya bandwagon ini kan kereta api, efek kereta api. Jadi begitu di depannya itu mengkonsumsi barang A, yang di belakangnya ngekor, semua mengkonsumsi barang A. Sedangkan snob effect itu menjelaskan atau ditunjukkan oleh kondisi di mana konsumen itu tertarik untuk membeli barang, ya, membeli barang-barang yang eksklusif atau harganya mahal. Jadi cenderung semakin mahal sebuah barang, dia akan cenderung membeli. Jadi tidak dipengaruhi oleh harga, karena ini kan terbalik nih. Kalau tadi teori kita menjelaskan apa? Kalau harga itu meningkat, maka permintaan menjadi menurun. inverse, ya, karena sifatnya inverse. Tetapi ada kecenderungan dalam masyarakat terjadi penyimpangan.
Nah, penyimpangan itu ada dua, apa yang kita sebut dengan bandwagon, apa yang kita sebut dengan snob. Bandwagon itu maknanya adalah efek kereta api, di mana kita mengkonsumsi barang karena melihat orang di sekeliling kita mengkonsumsi barang tersebut. Ya. Yang kedua, snob effect. Snob effect ini maknanya adalah ada kecenderungan dalam masyarakat di mana dia tertarik untuk membeli barang tersebut yang sifatnya eksklusif atau harganya mahal. Dan ketika terjadi sell, penurunan harga terhadap barang eksklusif tersebut, maka dia tidak mengkonsumsi barang tersebut lagi. Ya. Jadi tujuannya adalah kebanggaan, flexing. Ya, kebanggaan ketika mengkonsumsi barang yang mahal. Nah, begitu harga barang tersebut turun, dia malah cenderung tidak mengkonsumsi atau tidak membeli barang tersebut. Bisa ditangkap ya? Ini semuanya bisa dijelaskan dalam grafik. Nah, bagaimana terbentuknya market demand itu sendiri secara grafis bisa kita lihat dari kondisi ini. Tadi saya sampaikan bahwa market demand itu merupakan akumulasi jumlah barang yang diminta oleh pelaku-pelaku ekonomi, dalam hal ini konsumen, pada pasar komoditas tersebut. Di sini contoh sederhana saja nih. Dalam pasar tersebut hanya ada dua individual yang melakukan permintaan, yaitu individual 1 dan individual 2. Ya. Nah, individual 1 itu dia mengkonsumsi sejumlah barang dengan jumlah 3 ketika harganya 1. Jadi demand-nya 3. Individu 2, dia mengkonsumsi pada tingkat harga yang sama, itu konsumsinya 2. Sehingga market demand-nya atau permintaan pasarnya itu adalah akumulasi dari si individu 1 dan individu 2. Pak, bagaimana kalau seandainya di dalam pasar tersebut ada 1.000, 2.000, 3.000 konsumen? Permintaan pasarnya akumulasikan dia pada tingkat harga yang sama. Ya, sehingga nanti dalam analisis makro, ya, analisis makro, maka yang dipegang itu analisisnya adalah market analysis. Jadi yang di sini, atau ekonomi mikro, maka analisisnya menggunakan analisis dalam perspektif individual. Oke, yuk. Kalau tadi kita nyatakan bahwa permintaan terhadap seseorang itu ditentukan oleh harga barang X, pendapatan, harga barang Y, dan selera. Hal tersebut tidak terjadi pada permintaan pasar. Ya, permintaan pasar itu dipengaruhi oleh apa? Maknanya adalah harga barang permintaan terhadap barang X juga dipengaruhi oleh P, harga barang X, jumlah pemain dalam pasar, pendapatan secara keseluruhan, ya, consumer income, kemudian harga barang komoditas dan selera itu sendiri. Nah, apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya adalah dalam permintaan pasar ditentukan oleh berapa jumlah pemain dalam pasar tersebut atau berapa jumlah konsumen dalam pasar tersebut. Makanya N-nya di sini ikut mempengaruhi. Semakin besar N, maka permintaan terhadap pasar itu kecenderungan semakin meningkat. Nah, dalam struktur pasar atau permintaan tersebut, permintaan dihadapkan dari beberapa jenis struktur pasar. Ini nanti akan lebih jauh akan dijelaskan pada topik-topik berikutnya. Ini perspektif dari sisi konsumen. Ketika konsumen itu berhadapan dengan pasar atau POM, di mana hanya terdapat satu penjual saja. Contohnya apa di negara kita ini ya? Betul, listrik. Konsumen dihadapkan pada satu jenis pasar saja, yaitu monopoli, PLN, mono satu poli pasar. Ya. Satu produk, maka kita maknai sebagai pasar monopoli. Nah, dalam hal ini tentunya nanti yang akan kita pelajari apa? Yang kita pelajari adalah bagaimana karakteristik atau perilaku konsumen
ketika dia berada dalam pasar monopoli. Dia berperilaku pada jenis pasar yang berbeda. Berbeda jenis pasar, katakanlah pasar itu monopoli, atau pasar itu oligopoli, atau pasar itu monopolistik, ataupun perfect competition, maka akan berdampak tentang perilaku konsumen yang berbeda-beda. Ya. Jadi ketika pada pasar monopoli, tentunya di sini produsen adalah sebagai price maker, ya, price maker di mana produsen yang menetapkan harga, konsumen itu adalah sebagai price taker. Konsekuensinya adalah konsumen tidak mampu mengutak-atik harga, market tidak mampu mengutak-atik harga. Dalam teori pasar dijelaskan bahwa kondisi equilibrium itu terpenuhi ketika terjadi tarik-menarik antara market demand dengan market supply. Tetapi tentunya ini tidak terjadi pada pasar monopoli. Ya, seberapapun besarnya terjadi market demand, maka tetap saja equilibrium pricing itu ditetapkan oleh produsen. Ya. Dalam hal ini akibatnya konsumen menjadi price taker, hanya mengikuti berapa besar harga yang ditetapkan oleh produsen. Ini yang terjadi pada pasar listrik kita. Berapapun PLN menetapkan harga, kira-kira Bapak Ibu akan menurunkan konsumsi atau tidak? Yang menurunkan permintaan atau tidak? Tidak. Tidak, tidak mungkin. Apakah Bapak Ibu tidak menerima kalau seandainya PLN menaikkan harga? Cuma protes. Percuma protes. Ya, bahasa politisnya percuma protes. Bahasa ekonominya adalah saya tidak akan bisa mempengaruhi harga sehingga saya akan mengikuti berapapun harga jual yang ditetapkan oleh PLN, kan begitu ya? Paling menghemat ya Pak ya? Paling menghemat, tapi tetap kita akan mengkonsumsi. Yang kedua saya masuk kepada, nanti kita akan pelajari ini lebih tajam saya kira. Oligopoli di mana pada pasar tersebut terdapat beberapa pelaku. Nah, biasanya oligopoli dia nanti akan bisa berubah menjadi monopoli, tapi juga bisa berubah betul-betul menjadi pasar yang oligopoli murni. Apa maknanya ketika oligopoli berubah menjadi monopoli? Ketika oligopoli berubah menjadi monopoli, maknanya adalah terjadi penyimpangan terhadap pasar sehingga terbentuk kartel. Bahasa sederhananya begini, Bapak Ibu. Oligopoli itu terdapat beberapa penjual. Kalau seandainya terdapat beberapa penjual, maka konsumen pada dasarnya bisa berpindah dari penjual A ke penjual B. Kan begitu ya? Atau dari barang A ke barang B. Artinya masih ada di situ substitusi efek. Tetapi ada penyelewengan yang terjadi atau penyimpangan yang terjadi pada pasar oligopoli. Apa yang kita sebut sebagai kartel. Ya, sebagai kartel. Nah, apa maknanya adalah si pelaku penjual A, penjual B, penjual C bersepakat untuk menjual pada harga yang sama atau menetapkan harga yang sama. Kalau seandainya penjual A, penjual B, dan penjual C yang ada dalam pasar tersebut bersepakat pada tingkat harga yang sama, artinya apa di situ? Artinya pasarnya berubah dari oligopoli menjadi monopoli. Ya, monopoli. Begitu seterusnya, saya kira ini nanti akan lebih tajam, kita akan kupas satu-satu dalam masing-masing topik di struktur pasar. Saya masuk kepada bagaimana menjelaskan ini secara grafis dan matematis. Yuk. Secara sederhana, permintaan itu dinyatakan sebagai hubungan yang linear, walaupun dalam kenyataannya dia tidak linear. Tetapi untuk mempermudah, dia dinyatakan sebagai hubungan yang linear. Ketika model tadi diterjemahkan dalam sebuah persamaan yang linear, maka kita akan ketemu persamaannya adalah QX sama dengan AO, di mana AO ini adalah intercept, dan masing-masing variabel memiliki koefisien, di mana koefisien tersebut adalah tangen atau tingkat kemiringan atau dampak daripada perubahan variabel tersebut terhadap permintaan. Ya, bisa dipahami ya? Yuk. Nah, slope daripada atau nilai A ini adalah tingkat kemiringan kurva yang merupakan dampak
bukan slope, adalah titik awal tangan. Tingkat konsumsi ketika variabel lain dinyatakan given. Atau jumlah konsumsi ketika variabel lain PX, N, income, PY, dan tes itu dinyatakan given. Maka konsumsi itu adalah sebesar AO. Nah, sekarang seberapa besar pengaruh PX? Pengaruh PX terhadap, berapa besar pengaruh harga terhadap QX itu adalah sebesar A. Nah, A itu sendiri maknanya adalah besaran atau delta daripada QX yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan pada PX. Makna delta di sini adalah perubahan. Oke, bisa ditangkap ya? Yuk. Nah, untuk variabel lain juga mengalami kondisi yang sama. Berapa pengaruh daripada N, jumlah penduduk atau jumlah konsumen di dalam pasar tersebut terhadap permintaan adalah sebesar koefisiennya, sebesar A2. Dan berapa jumlah daripada dampak daripada income terhadap perubahan permintaan pasarnya adalah sebesar koefisien income itu sendiri. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ini ketika kita jelaskan ya di dalam grafis, maka akan terlihat bagaimana hubungan secara grafis antara harga dengan permintaan barang X itu sendiri. Persamaan linear seperti ini pada dasarnya juga bisa dijelaskan melalui pendekatan elastisitas. Apa maknanya elastisitas? Apa maknanya elastisitas tadi? Sensitivitas. Di konsumen terhadap perubahan harga, Pak. Kalau saya, Bapak Ibu, kalau di S1 selalu tuh menganalogikan itu sensitivitas itu dia semakin mendatar. Jadi maknanya secara grafis, kalau Bapak Ibu perhatikan grafiknya itu kan ada yang mendatar, ada yang berdiri, ada yang miring, kan begitu. Iya. Bagaimana cara kita mengingatnya menggunakan jembatan berpikir bahwa semakin dia mendatar, maka dia semakin sensitif. Jadi, kurva elastisitas itu jika dia mendatar sempurna, maka maknanya adalah elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna itu maknanya nilai sensitivitas atau nilai elastisitasnya unlimited. Gitu ya. Oke, semakin dia berdiri, jadi semakin dia bergerak ke atas seperti itu, maka dia semakin tidak elastis atau semakin inelastis. Ya. Nah, kapan dia bernilai 1? Ketika dia berada pada posisi 45 derajat antara sumbu X dan sumbu Y. Pada saat itu nilai elastisitasnya bernilai 1. Konsep elastisitas ini dapat kita terjemahkan pada seluruh variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Tetapi secara sederhana, persamaan tadi dijelaskan menggunakan elastisitas dengan melihat berapa besar perubahan pada masing-masing variabel terhadap variabel X-nya. Delta Q maknanya adalah berapa besar perubahan Q ini terhadap Q dasar, ya, jumlah permintaan di awal, dan begitu juga harga. Ketika persamaan elastisitas ini kita akumulasikan dengan menyatukan delta Q terhadap delta P atau perubahan harga terhadap perubahan permintaan terhadap perubahan harga, maka ini bisa dijelaskan yang ini ya. Kalau saya begini kan kelihatan enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Saya beri petak begini kelihatan ya. Ketika delta Q dengan delta P itu kita satukan, maka maknanya adalah ini nih. Koefisien. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah persamaan matematis yang dijelaskan nanti atau bisa diselesaikan nanti dengan menggunakan regresi. Ya, karena dia garis lurus, maka kita bisa menggunakan dia persamaan linear regresi linear. Tetapi ini juga bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep elastisitas. Konsep elastisitas itu menjelaskan seberapa besar perubahan Q sebagai akibat adanya perubahan P
atau perubahan P di sini maknanya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi Q. Bisa jadi P ini saya ganti dengan I, bisa jadi P ini saya ganti dengan harga barang Y. Bisa tangkap ya? Ketika delta Q dengan delta P itu saya gabungkan ya menjadi delta Q per delta P, maka itu maknanya adalah AI atau A1. Dalam hal ini maknanya adalah koefisien. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Bapak. Bisa, Pak. Oke, yuk. Saya lanjut ya. Nah, ini dijelaskan dalam konteks poin estimasi atau estimasi titik. Jadi pada satu titik tertentu. Bapak Ibu semua, kita ingat bahwa sebuah garis permintaan itu sebuah garis permintaan itu terbentuk dari berbagai titik-titik pertemuan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kan begitu ya? Sehingga pada titik-titik tersebut, tingkat elastisitasnya pasti akan mengalami perubahan. Ya. Nah, bagaimana menjustifikasi perubahan tingkat elastisitas tersebut? Maka dikenal sebuah konsep yang kita sebut sebagai Arcus elasticity. Ya, kita kenal sebagai Arcus elasticity. Nah, apa itu Arcus elasticity? Adalah tingkat elastisitas pada dua titik equilibrium. Ya, atau tingkat elastisitas pada dua titik permintaan harga, permintaan barang pada dua tingkat harga. Ya. Q1 maknanya adalah permintaan pada titik Q2 maknanya adalah permintaan pada saat harga P2 dan Q1 adalah permintaan pada saat harga P1. Bisa dipahami ya? Kenapa Arcus ini muncul? Karena pada konsep elastisitas dia menghitung pada satu titik tertentu. Sedangkan dipahami bahwa sebuah garis permintaan itu terbentuk dari berbagai titik pertemuan antara harga dengan permintaan. Untuk menyempurnakan, menjustifikasi perubahan-perubahan yang terjadi, maka kecenderungannya kita bisa menyempurnakan menggunakan konsep Arcus elasticity. Bisa ya, ditangkap ya? Yuk, saya balik ke, saya coba, saya cari slide yang elasticity deh. Bentar, saya coba lihat apakah di bawah ada elastisitas atau tidak. Oh, di sini juga elasticity. Iya. Enggak. Substitution demand. Saya tanya, bisa dipahami ini atau tidak? Pusing, Pak. Pak, ini ada boleh itu direkam terus nanti di-share gitu, Pak. Oh, boleh. Yang merekam siapa? Bapak. Yang merekam MM, Pak. Nah, saya Karena kan moderator, hostnya, Pak. Jadi nanti di-share di Ilan, jadi kami bisa ngulang-ulang. Terutama saya ya, Pak, nggak ngerti ini loh. Bisa ngulang-ulang lagi. Saya nggak tahu di mana saya merekamnya, Ibu. Adminnya MM. Harusnya host yang bisa merekam, ya, Pak. Admin. Bapak host atau enggak, Pak? Kayaknya. Nah, saya juga nggak bisa kayaknya. Nggak ada yang host ini. Udah telat juga. Udah telat nih, ada record nih di sini nih. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Klik saja, Pak, recordnya, Pak. Dari mana saya ngulanginya? Nggak apa-apa, Pak, dari sini ya, enggak. Ya dari yang sekarang aja. Dari sini, karena dia lanjut dari sini ya. Oke. Yuk. Kemudian saya masuk ke more, saya record. Oh, nggak bisa. Harus hostnya, Pak. Harus host, Pak, yang record, Pak. Hostnya. Ini deh. Bapak Ibu silakan ajukan ke host untuk minggu depan ketika pertemuan minta di-record dan bisa di-share. Ya. PY ini adalah harga barang Y dan T ini adalah
tes selera, oke? Dari mana munculnya persamaan ini? Persamaan ini adalah untuk menjawab ini. Ya. Oke? Bahwa permintaan pasar itu merupakan fungsi dari masing-masing variabel tadi. Kalau yang dimaksud dengan fungsi, tentunya QDX ini, jumlah barang ini ditentukan besarnya oleh perubahan harga barang X. Kan gitu ya penjelasannya ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah bagaimana cara menghitung atau mengetahui berapa dampak perubahan harga barang X tersebut terhadap berapa perubahan harga barang tersebut berdampak terhadap permintaan. Berapa jumlah perubahan penduduk tersebut berdampak terhadap permintaan. Berapa jumlah perubahan income tersebut terhadap permintaan. Ini bisa dijawab dengan salah satunya menggunakan persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan linier. Kenapa linier? Karena kita mengasumsikan bahwa hubungannya itu adalah hubungan garis lurus. Oke, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Dalam sebuah persamaan linier, sederhananya adalah QX sama dengan A ditambah BXN. Kan begitu? BNXN. X-nya itu yang bisa bertambah-tambah nanti. BXN. Saya bisa tulis di sini ya. Ini persamaan sederhananya kan begini nih. Ctrl C, saya buat di sini. Ctrl V. Saya buat di atasnya begini. A 0 ditambah dengan di sini AN, di sini menjadi X. Kita buat persamaannya apa di sini? PN, saya takut nanti jadi salah notasi. XN bundle of commodity, Q di sini price, ini variable. Oh, bukan gitu. Saya buat begini saja biar Bapak Ibu enak. Y gitu ya, sama dengan X Z N. Ini persamaan dasar, YX ini X. Nah, persamaan dasar ini kan paham ya? Y itu dipengaruhi oleh X. X dalam hal ini kita sebut sebagai the bundle of commodity. Ini X nih kita sebut nih. Jadi sejumlah barang tertentu, sekelompok barang itu disebut dengan X. Oke? Ya. Oke. Nah, selanjutnya X ini tentunya bisa berubah menjadi sekian banyak barang. Sekian banyak variabel, kan begitu ya? Dalam hal ini X itu kita ganti dia menjadi PX, N, I, PY, dan T. Saya tangkap? Bisa, Pak. Oke. Yuk. Ini PX. Oke, yuk. Nah, sekarang berapa besar pengaruh dari PX itu sendiri? Besar pengaruh dari PX itu adalah sebesar koefisien. Berapa besar pengaruh dari N? Besar pengaruh dari N itu adalah sebesar koefisiennya. Oke? Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Kesimpulannya adalah besar pengaruh masing-masing variabel terhadap X itu permintaan, adalah sebesar koefisiennya masing-masing. Kalau A0 itu apa, Pak? A0 ini adalah intercept. Ya, intercept ini adalah ketika P kita nyatakan sebagai 0, jadi harganya 0, N itu 0, I itu 0, P itu 0, semuanya 0, maka besarnya permintaan itu adalah sebesar ini. Kalau dalam grafik, quantity itu, ini dia nih. Ini dia yang A0, di titik ini, Bu. Panah saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini maknanya apa? Besarnya QN, jadi permintaan QN
ketika PX sama dengan 0. Kan begitu maknanya. Oke, bisa dimaknai ya. Ketika harga itu 0, maka permintaan itu sama dengan senilai titik ini nih. Saya tangkap? Maknanya adalah konsumsi, Bu. Ketika harga 0, maka konsumen itu akan mengkonsumsi sejumlah ini. Oke. Yuk, itu nilai A. Yuk. Nah, sekarang persamaan ini bisa juga dijelaskan menggunakan pendekatan elastisitas. Oke. Nah, bagaimana memaknainya elastisitas? Tadi kita paham bersama bahwa elastisitas itu adalah sensitivitas perubahan permintaan sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sama enggak dengan yang ini? Maknanya, besarnya perubahan XI sebagai akibat adanya perubahan pada P, pada N, pada I, pada PY, dan T. Kan sama tuh? Sama, Pak. Oke, yuk. Nah, dalam elastisitas ini biasanya bisa dijelaskan atau diolah datanya dari data grafis. Ya, dari data grafis. Kalau ada grafik itu kan terbentuk ya, konsep grafik. Grafik sebuah garis itu terbentuk apabila terdapat minimum 2 buah titik. Betul tidak? Betul. Iya, Pak. Oke. Ada titik awal, ada titik akhir. Dibuat sebuah garis. Maka terbentuklah dia. Bisa enggak sebuah garis terbentuk dari sebuah titik? Enggak. Nggak bisa, Pak. Bisa. Pasti minimum 2 garis. Oke? Yuk. Nah, elastisitas itu menjelaskan ketika garis itu kita masukkan ke dalam grafik sumbu X dan sumbu Y, maka di situ pasti ada, sumbu itu kita nyatakan sebagai P dan Q. Ya, P dan Q. P itu adalah vertikal ke atas, Q itu adalah jumlah barang yang diminta. Oke? Yuk. Ketika 2 titik itu ada, kemudian dihitung perubahan dari titik pertama dan titik kedua, maka itu kita sebut sebagai delta Q. Ya. Oke? Sedangkan delta P itu adalah sumbu Y-nya. Berapa perubahan dari Y pertama ke Y kedua. Itu kita sebut sebagai delta Y. Delta Y dibandingkan dengan delta P ya, harga dibandingkan dengan harga awal, maka dia menjadi harga relatif. Oke? Delta Q, perubahan itu dibandingkan dengan Q awal, maka dia menjadi jumlah permintaan yang relatif. Oke? Ketika konsep ini saya gabungkan, ini kan tinggal saya utak-atik saja nih. Delta Q saya bagi dengan delta P, maka P-nya harus dibalikan, kan begitu. Kalau ini bagi, ini kan menjadi kali nih. Ini konsep matematik nih kan? Matematik sederhana. Delta Q banding delta P, maknanya adalah apa? Maknanya adalah besarnya perubahan Q sebagai akibat perubahan harga. Sama dia konsepnya dengan ini nih. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, yuk. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sehingga apa? Ini saya buatkan dia menjadi AI. Ini dia. AI. P kali Q, maka P ya, P atau perubahan P terhadap perubahan Q. Ini dia nih. Perubahan P terhadap perubahan Q. Paham? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, yuk. Saya lanjut. Dalam konsep press elastisitas ini, dia menjelaskan tentang bagaimana terjadinya elastisitas pada sebuah titik. Padahal tadi kita punya 2 titik, kan begitu? Titik 1 dan titik 2, kan begitu ya?
Nah, akibatnya nilai elastisitas di kedua titik tersebut akan mengalami perbedaan. Bagaimana menyesuaikannya, bagaimana menyempurnakan elastisitas barang tersebut, maka dikenal konsepnya Arcus elasticity. Oke? Arcus elasticity itu menjelaskan tentang ya, Q2 dan Q1 itu diambil nilai di antaranya. Ya, diambil nilai titik tengahnya. Rata-rata berarti, Pak. Titik tengah. Nilai di tengah-tengah. Median. Iya, ya. Ya, kalau tadi Kurangan kalau Q tadi ini, kurang satu. kalau Q ini kan Q awal nih. Ya. Nah, kalau di sini kan dia ambil Q2 kurang Q1, jadi berada di tengah-tengahnya tuh. Ya, berapa jumlah akhir, berapa jumlah awal dibagi dengan ya, berapa kalau ini saya pindahkan Q1 Q2 dikurang dengan Q1 berarti selisih, maka saya tambahkan kedua nilai Q. Ini kan saya bisa pindahkan ke kiri nih. Ya, saya bisa pindahkan ke kiri di sini. Nah, sehingga apa? Ini adalah konsep untuk menyempurnakan ketika nilai elastisitas itu berbeda di antara dua titik. Bisa dipahami dulu? Yuk. Pak, yang di atas tadi, Pak, slide yang di atas. Sorry tadi saya kurang paham yang A1 tuh apa ya bedanya sama apa beda rumus yang di atas sama yang di bawah, Pak? Rumus yang di atas mana? Yang ini. Point definition yang bukan ini. Yang ini? Ya. Bukan. Ya, yang delta Q bagi Q. Yang delta Q bagi delta P kali P bagi Q ini kan, Pak, apa bedanya sama rumus yang linear function yang A1? Linear function. Oh, ini. Ya. Oh, enggak, Bu. Ini bukan beda. Itu sama. Itu sama. Ini sama. Oh, jadi delta Q bagi delta P itu sama dengan A1 gitu ya, Pak? Betul sekali. Delta Q per delta P itu dalam fungsi linear, ini kan fungsi linear nih, Bu. Ini kan fungsi linear. Nah, delta Q, delta P itu dalam fungsi linearnya itu dinyatakan sebagai koefisien A1. Oke, tangkap ya? Ya. Nah, dalam fungsi linear nih dia nih. Ini dia nih, A1. Ya. Oke, jadi A1 PX dibagi dengan QX, gitu ya. Jadi ini dalam poin estimasi, dalam fungsi linearnya dia menjelaskan ke sini. Oke. Banyak lagi ke bawah. Satu. Banyak lagi, Bu. Pak, kita break dulu boleh nggak, Pak? Udah azan, Pak. Udah azan, Pak. Boleh. Jam berapa kita masuk? 10 menit boleh, Pak. Atau Bapak mau 1 jam? Habis jamnya. 15 Kita selesai jam berapa nih? Kita selesai. Setengah dua sih, Pak, di jam. Setengah 2, Pak. Setengah 2 ya. Sholat aja, Pak. 10 menit boleh, Pak. Istirahat sholat dulu, Pak. Yalah, 10-15 menit lah. Baik, Pak. 15 menit. Jam 12 lewat 50 ya. 12 lewat 50. Sini tadi ya. Iya, Pak. Ya. Tadi kita menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa konsep elastisitas ini tidak hanya kita pakai pada harga, tetapi pada semua faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan itu sendiri kita bisa menghitung. Karena dalam persamaan ini jelas kita melihat bahwa di sini kita bisa menghitung bagaimana pengaruh misalnya income bisa pengaruh daripada harga barang lain ataupun selera terhadap perubahan barang X itu sendiri. Yuk. Nah, salah satunya adalah price elasticity. Di bagian bawah nanti akan ada contoh-contoh atau teknik bagaimana cara menghitung elastisitas untuk variabel-variabel lainnya. Tapi saya sekarang ingin masuk kepada marginal revenue dan price elasticity of demand. Nah, penjelasan terkait dengan marginal revenue ini pada dasarnya adalah
sudah mengkombinasikan dua pendekatan. Kalau tadi kita hanya berbicara tentang sisi konsumen saja, revenue tentunya di sini adalah tambahan pendapatan yang diperoleh oleh konsumen, oleh produsen sebagai akibat adanya sensitivitas dari produk yang dijual. Ya. Dan ini biasanya bermanfaat untuk melihat bagaimana pengaruh dari nilai elastisitas itu sendiri terhadap penerimaan dari produsen. Secara formulatif, marginal revenue dengan melihat besarnya tingkat elastisitas pendapatan, elastisitas harga, itu bisa ditemukan dengan mengalihkan antara harga dengan sepertingkat elastisitas ditambah dengan 1. Ya, sepertingkat elastisitas ditambah dengan 1. Secara grafis sebenarnya ini tergambar dari sini. Yuk. Grafik yang sebelah kanan itu, ya, yang sebelah kanan itu adalah kurva permintaan. Yang berwarna biru itu adalah kurva permintaan. Sedangkan yang berwarna hitam itu adalah kurva marginal revenue. Marginal revenue itu tambahan pendapatan sebagai akibat kita adanya tambahan konsumsi konsumen. Ya. Nah, dalam kurva tadi kita jelaskan bahwa kurva terbentuk minimum dari 2 titik. Oke? Kurva yang sebenarnya dari permintaan itu adalah kompilasi atau kumpulan titik kombinasi antara permintaan barang QX pada berbagai tingkat PX, tingkat harga. Oke. Nah, dalam kurva yang sebelah kanan berwarna biru ini, dia mengilustrasikan ada 3 kemungkinan bentuk nilai elastisitas. 1, nilai elastisitas harga besar dari 1. 2, nilai elastisitas harga sama dengan 1 atau unity. Dan yang ketiga, elastisitas harga kecil dari 1. Yang ingin dijelaskan di sini bahwa semakin elastisitas itu bernilai 1 dan turun mendekati 1, dan kemudian pada saat elastisitas harga tersebut pada titik sama dengan 1 atau nilai tangan 45%, maka marginal revenue dari barang tersebut akan sama nilainya dengan 0. Ya, akan sama nilainya dengan 0. Semakin turun tingkat harga, ya, coba perhatikan ini, semakin turun tingkat harga barang X, maka marginal revenue akan semakin besar. Ya, marginal revenue akan semakin besar. Kenapa ketika semakin turun harga barang X, marginal revenue-nya semakin besar? Ada yang tahu? Permintaannya lebih tinggi, Pak. Oke, betul Bu Vela. Ketika harga turun, maka permintaannya lebih tinggi. Oke, atau permintaannya menjadi semakin meningkat. Oke, elastisitas permintaan atau EP, elastisitas harga besar 1, kita maknai tadi bahwa barang-barangnya itu cenderung semakin sensitif, kan begitu? Ya, sehingga ketika terjadi penurunan harga yang sedikit saja, maka jumlah barang yang diminta itu menjadi berlipat ganda lebih besar. Ketika perubahan permintaan barang itu berlipat ganda perubahannya sebagai akibat penurunan harga, otomatis tambahan revenue oleh produsen itu menjadi semakin banyak. Oleh karena itu maka dia akan bergeser ke kanan. Bisa dipahami ya? Semakin kecil tingkat elastisitas tersebut, maka marginal revenue-nya pasti akan semakin turun. Oke? Bisa ditangkap ya? Oke. Begitu memaknainya. Yuk, saya lanjut kepada bagaimana kalau seandainya kita melihat hubungan total revenue dan jumlah barang yang dikonsumsi. Total revenue, ya, total revenue ini di sebelahnya juga kita bisa masukkan adalah nilai total utilities. Tadi kita di awal bercerita kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita mengkonsumsi barang, maka utilitasnya mengalami peningkatan.
Kan begitu ya? Sampai pada suatu titik utilitasnya akan maksimum dan akan turun. Penurunan tingkat utilitas akan mengakibatkan marginal utility akan nol dan akhirnya bernilai negatif. Karena apa? Ditandai tadi dalam contoh kita adalah kalau seandainya kita terus-menerus minum air, maka lama-lama menjadi mual dan muntah. Oke? Ketika marginal revenue itu masih positif, ya, marginal revenue itu masih positif, di mana kepuasan maksimum itu belum terpenuhi, ya, atau marginal revenue itu, marginal utility itu positif, maka pasti akan ada tetap tambahan konsumsi. Sebagai akibat masih adanya tambahan konsumsi, maka marginal revenue pasti akan tetap positif. Satu. Jadi kapan elastisitas permintaan itu sama dengan 1 ketika dihubungkan dengan total revenue adalah pada titik puncak kepuasan maksimum. Oke? Bisa ditangkap ini? Ulangi, Pak. Ya, saya ulangi lambat-lambat ya. Mohon dicerna, karena ini gambarnya tidak semuanya kita masukkan nih. Tadi di awal kita bercerita bahwa ketika kita mengkonsumsi barang, menambah dari 1 gelas ke 2 gelas, maka kepuasannya semakin meningkat. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian total utility-nya meningkat atau tidak? Iya. Ya. Iya. 1 gelas tambah 1 gelas lagi tambah 1 gelas lagi. Berarti kan 1 tambah 1 tambah 1. Berarti 3 util. Kan begitu? Oke. Nah, kalau utility-nya meningkat, maka kurvanya kan naik nih. Oke. Oke. Tadi kita menyatakan kepada Bapak Ibu, ketika kita mengkonsumsi air minum itu, air minum gelas pertama itu kepuasannya itu luar biasa sekali. Begitu diminum yang kedua, maka kepuasannya tetap meningkat, tapi tambahannya menurun. Dikonsumsi gelas ketiga, dia tetap meningkat, tapi penambahannya semakin menurun. Oleh karena itu, maka dapat digambarkan grafiknya semakin melengkung ke kanan. Saya tangkap? Ya. Oke, yuk. Sama. Oke. Marginal utility yang tadi kita gambarkan, karena kepuasannya semakin menurun, tentu marginal utility-nya semakin ke bawah, kan begitu? Oke. Ketika sampai pada titik di mana kepuasannya sudah maksimum, tadi kita asumsikan gelas yang keempat atau yang ketiga tadi. Oke. Jika tetap dikonsumsi juga air minum, maka kata Bu Fitri tadi, kita akan mual, kita akan muntah. Kalau seandainya sampai pada titik itu, artinya kita sudah sampai pada kepuasan maksimum. Ditambah gelas yang kelima, kepuasannya malah berkurang. Kepuasannya berkurang itu ditandai oleh marginal utility-nya menjadi negatif. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oke, yuk. Itu dari sisi konsumen. Saya bicara dari sisi produsen sekarang. Pada saat kita mengkonsumsi gelas pertama, berarti kita membeli toh? Iya. Kalau membeli berarti produsen memperoleh revenue. Betul enggak? Iya. Begitu kita menambah gelas kedua, ketiga, dan keempat, artinya kita mendiman. Ya. Oke. Kalau mendiman, dari sisi produsen pasti akan memperoleh revenue. Oke. Sejauh bahwa elastisitas permintaannya itu positif, masih ada tambahan permintaan, maka marginal utility-nya pasti masih positif. Kan begitu ya? Iya, Pak. Marginal utility masih positif, maka marginal revenue-nya pasti masih positif, di atas 0. Saya tangkap? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, ketika mual dan muntah tadi terjadi, konsekuensinya kita tidak akan, logiknya kita tidak akan menambah konsumsi lagi. Oke. Iya. Betul ya? Oke. Sehingga bisa dinyatakan marginal revenue kita itu sama dengan 0 atau akan kecil dari 0. Iya, Pak. Oke. Nah, itu terjadi pada kurva yang ke bawah ini. Oke, makanya marginalnya kecil dari 0.
Oke, yuk. Di antara marginal revenue besar dari nol dan marginal revenue kecil dari nol itu, disitulah terciptanya elastisitas permintaan sama dengan 1. Oke, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Dinilai 0 ya, Pak. Oke, yuk. Jadi analisis ini sudah menggabungkan antara sisi pandang konsumen dan sisi pandang produsen. Oke? Bagaimana produsen harus bersikap ketika menemukan bagaimana tingkat elastisitas dari sebuah komoditas. Kalau elastisitasnya itu masih di atas 1, maka setiap dia menjual barang, pasti marginal revenue-nya masih positif. Walaupun akan semakin kecil. Tapi begitu elastisitasnya sudah negatif, sudah menjadi kecil dari 1, inelastis dia, maka marginal revenue-nya sudah sama dengan 0 atau menjadi negatif dari sisi produsen. Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Yuk. Kemudian saya ingin lanjut, kalau begitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elastisitas itu? 1, yang pasti ketersediaan barang-barang substitusi. Semakin banyak barang-barang substitusi, implikasinya apa? Tentu dia menjadi semakin elastis, semakin menjadi elastis. Maknanya apa? Secara sederhana tuh begini. Ketika banyak sekali barang-barang alternatif yang dimiliki oleh konsumen, dan saya katakanlah menjual barang A. Begitu saya naik atau turunkan harga barang, katakanlah misalnya saya naikkan harga barang. Apa dampaknya terhadap konsumen? Konsumen pasti akan mencari barang substitusi. That's why semakin banyak barang substitusi, maka tingkat elastis daripada komoditas kita itu menjadi semakin elastis dia. Semakin sensitif dia. Oke? Ditangkap? Yang kedua faktornya apa? Yang kedua faktornya adalah ketersediaan uang, dana, proporsi dana yang kita alokasikan untuk mengkonsumsi sejumlah barang. Kalau seandainya uangnya tidak ada, mau naik turun harga barang, kira-kira pengaruhnya seperti apa? Nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh ya, Bu. Nggak ngaruh ya, Bu Fitri ya. Harga mobil mau turun, PPNBM mau dinolkan, kalau uangnya tidak ada, ya mesti gimana? Kan begitu ya. Tapi coba kebayang nggak kalau seandainya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPNBM dulu yang awalnya 50% naik menjadi, yang dulunya kebijakan PPN 50%, kemudian dijadikan 25%, kemudian dijadikan 0%. Ternyata apa? Ternyata tingkat penjualan mobil di Indonesia itu dalam 1 tahun itu meningkat sampai 300%. Artinya apa? Dia sensitif kan? Sensitif. Jadi ada alokasi uang. Semakin tersedia alokasi dana terhadap sejumlah komoditi tertentu, maka barang-barang itu bisa menjadi semakin elastis. Saya tangkap ya? Bisa, Pak. Oke, yuk. Yang ketiga adalah waktu yang kita gunakan untuk mengambil kebijakan ketika terjadi perubahan harga. Maknanya apa? Semakin ada kita ruang waktu untuk mempertimbangkan dampak daripada kenaikan harga, maka komoditas itu menjadi semakin elastis dia. Tapi jika ternyata kita tidak memiliki ruang waktu, maka dia menjadi tidak elastis barang tersebut. Ya. Jadi artinya kita masih bisa mempertimbangkan, masih ada waktu untuk mempertimbangkan apakah kita akan membeli ataupun tidak terhadap perubahan dari harga barang tersebut. Kemudian kita masuk, yuk, tadi di awal. Itu apa, Pak? Bagaimana? Contohnya gimana, Pak? Yang waktu itu. Yang buang waktu itu. Oke. Waktu itu maknanya begini, Ibu. Terjadi sekarang ini terjadi perubahan harga barang nih. Kita punya ketersediaan waktu tidak untuk berpikir mencari alternatif dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.
ketika kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mempertimbangkan dan tidak ada keharusan untuk membeli pada saat itu, maka sebenarnya kita bisa berpindah kepada komoditas-komoditas lain. Ya, baik itu bisa jadi komoditas substitusi dan faktor-faktor lainnya, atau berhenti untuk terdampak dari adanya perubahan kebijakan harga tersebut. Oke? Urgennya barang itu berarti ya. Tidak urgent, kalau tidak dari perspektif barangnya, Bu, tapi dari perspektif kita. Saya ambil contoh misalnya begini, Bu. Saya ada sebuah komoditas di mana ketika terjadi perubahan harga, saya harus membeli saat itu juga. Apa artinya? Elastis di atas? Elastis. Kenapa? Ada keharusan saya untuk membeli pada saat itu juga. Tapi kalau seandainya mau naik atau turun pun harga, saya tidak mesti saat ini membeli. Jadi bisa saya tunda membelinya ke depan. Implikasinya saya bisa mencari alternatif, kan? Saya bisa mencari alternatif barang substitusi dan lain sebagainya. Ruang yang saya miliki, waktu yang saya miliki yang lebih panjang untuk mengambil keputusan bisa membuat barang tersebut menjadi semakin tidak elastis. Oke ya, bisa dipahami ya kita semua ya? Ya. Yuk. Kemudian saya masuk kepada yang ini, saya kira saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Karena penjelasannya sama dengan penjelasan ketika terjadi perubahan harga tadi. Yang saya robah, yang kita robah itu hanya variabel penyebutnya saja atau faktor penyebabnya. Faktor income, kalau tadi di atas kita menjelaskan di sini adalah faktor harga, maka harganya menjadi faktor penentu, maka yang di bawah ini adalah faktor income. Oke? Ini ada faktor income, ini ada cross price elastisitas. Cross price elastisitas itu barang substitusi dan komplementer. Ya, jadi harga barang lain maksudnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu hanya suplemen saja terkait dengan bagaimana kita melihat elastisitas dan dampaknya terhadap konsumen maupun revenue daripada produsen. Saya bisa close tidak sampai di sini dulu. Bisa? Tapi saya mau melanjutkan ke yang lain. Oke. Bisa ya? Oke. Saya ingin masuk kepada ini agak matematik saya kira. Topiknya adalah tentang how to estimate demand forecasting atau demand estimasi. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengestimasi terjadinya besarnya perubahan demand pada masa yang akan datang. Ya, sebentar, saya mau lihat dulu ini dong, dan kedepannya juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kita tutup pertemuan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.